Chapter 461 melesat. Di depan pohon teh kuno pencerahan, Kaisar Vicious berdiri di dalam lubang hitam. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia pria atau wanita, tua atau muda. Dia mengulurkan tangan dan perlahan-lahan mengukir kata-kata di udara, dan aura Dao yang agung langsung menyebar. Ye Fan, Pang Bo, dan anjing hitam besar itu semuanya membelalakkan mata dan menahan napas, ingin melihat apa yang dia tulis. Petir dingin melesat keluar dari mata mereka saat mereka menatap ruang di depan mereka. Hualala. Pohon teh kuno pencerahan bergoyang, dan semua daunnya membalik, beresonansi dengan kata-kata kuno. Seluruh pohon bersinar, dan semua jenis kuali kecil, makhluk abadi, 8 trigram, lonceng ilahi, dan burung phoenix abadi muncul. Semua orang tercengang. Ukiran kaisar kuno benar-benar menyebabkan pohon teh kuno pencerahan bereaksi seperti ini. Bisa dibayangkan seperti apa keadaannya yang menakjubkan. Apa yang dia ukir? Mulut besar Tu cemas. Sial, kenapa aku tidak bisa melihatnya? Anjing hitam besar itu melolong. Tidak hanya dia, tapi bahkan Ye Fan dan Pang Bo tidak bisa melihatnya. Mereka bahkan tidak bisa mengamati bagaimana dia menulis. Semakin mereka menatap, semakin silau mata mereka. Little darling, apa yang kamu lihat? Ye Fan bertanya dengan lembut. Aku hanya melihat wajah hantu yang lucu. Itu sangat nakal, menangis dan tertawa pada saat yang sama, dan selalu berdiri di depan kata-kata itu. Mata besar Little Darling yang murni dan tanpa celah, dan bulu matanya yang panjang bergetar pelan saat dia menjawab. Swiss. Vicious menghilang, dan Kaisar Wuxi berjalan mendekat dengan lonceng besar di atas kepalanya. Lonceng besar di atas kepalanya memancarkan puluhan ribu untaian kacau yang berkabut seperti pita sutra. Dia menyatu dengan langit dan bumi, dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat. Dia berdiri di posisi di mana Vicious baru saja berada, dan tampaknya mengamati beberapa kata-kata kuno. Kemudian, ekspresi bijaksana muncul di wajahnya, dan dia baru mulai mengukir setelah sekian lama. Kali ini, dia masih tidak bisa melihat apapun. Untaian kacau dari lonceng besar menghalangi segalanya, dan dia tidak bisa memahami apa yang diukir oleh kedua kaisar itu. Aku tahu, kedua kaisar sedang bersaing di sungai sejarah yang panjang. Anjing hitam besar itu menghela nafas saat dia memikirkan beberapa kejadian di masa lalu. Apa yang kamu ketahui? Li Heishui tidak bisa tidak bertanya. Menurut catatan kuno, Kaisar Wuxi pernah berkata. Gumam anjing hitam besar itu. Merciles lahir sangat awal, 100.000 tahun lebih awal dari Kaisar Agung Wuxi. Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa lepas dari kematian. Jarak waktu antara keduanya terlalu lama, dan mustahil bagi mereka untuk bertemu. Namun, Kaisar Agung Wuxi pernah memahami kehebatan pertempuran pihak lain. Penilaiannya terhadap Kaisar Agung yang kejam adalah bahwa dia sangat kuat dan mengatakan bahwa dia telah melihat tanda Dao yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung yang kejam. Jadi, pertempuran terjadi di sini. Itu adalah pertempuran yang melampaui sungai waktu. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya lagi. Berapa banyak elit yang telah mati? Anjing hitam besar itu menghela nafas. Dari apa yang kamu katakan, tidak ada kaisar kuno yang selamat. Hati Ye Fan sangat gelisah. Awalnya, dia masih memiliki beberapa pikiran liar dan hayalan, tapi sekarang dia merasa jejak harapan itu hancur. Menghela nafas. Anjing hitam besar itu menghela nafas pelan. Anjing terkutuk ini memiliki terlalu banyak rahasia. Mari kita gunakan penyiksaan padanya dan paksa dia untuk memberitahu kita. Mulut besar Tu menyarankan. Go. Baiklah, berhenti berdebat. Ayo cepat petik daun teh pencerahan, lalu tinggalkan tempat ini, kata Ye Fan. Tempat ini adalah gunung abadi yang terkenal, dan merupakan salah satu dari 7 area terlarang kehidupan besar di wilayah Tandus Timur. Setiap saat yang mereka sia-siakan di sini berarti sepotong bahaya tambahan. Ye Fan telah mengumpulkan lebih dari 50 daun Dao, dan tidak ada cara baginya untuk memetiknya. Benih obat Dewa Kirin telah menjadi pangsit yang dibungkus rapat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia mengeluarkan cambuk pemukul dewa, menyerahkannya kepada Pang Bo sehingga dia bisa mencobanya. Itu benar, sepotong kayu ini sangat kokoh sehingga bahkan pasir bintang yang terbentuk dari ampas tulang orang bijak kuno tidak dapat menembusnya. Mungkin itu benar-benar dimurnikan dari akar dewa. Pang Bo memegang cambuk pemukul dewa di tangannya, dan dengan hati-hati memetik daun teh pencerahan. Ye Fan memegang biji kirin dan menangkapnya di bawah untuk menghindari membuat tebakan yang salah dan menyia-nyiakan daun Dao yang berharga. Swoosh! Daun pohon teh pencerahan menempel pada cambuk pemukul dewa, dan tidak jatuh ke samping. Ini mengejutkan semua orang.
Ini benar-benar dimurnikan dari akar dewa. Seperti yang diharapkan, itu adalah harta karun yang langka. Sayangnya, itu hanya bisa menyerang indera dewa, dan kekuatannya tidak cukup kuat, kata anjing hitam besar itu. Semua orang sangat bersemangat. Bahkan jika 2 daun dao hanya setara dengan 1 daun dewasa, itu setara dengan lebih dari 50 daun teh ilahi pencerahan. Jika ini menyebar, bahkan para Divine Lord akan menjadi gila, dan mereka akan memperebutkannya. Ini adalah harta karun surgawi, benda suci langka yang dapat menenangkan pikiran seseorang dan membantu mereka memahami Dao. Bahkan jika 1 atau 2 daun Dao mungkin tidak berhasil, 8 atau 9 daun Dao pasti bisa membantu mereka memahami Dao sekali. Setelah mencapai 4 ekstremitas, orang Siulian perlu memahami Tao untuk menerobos. Jika mereka memahaminya 2 atau 3 kali, mereka mungkin bisa menerobos belenggu dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah benda ilahi yang berharga, dan sulit untuk membelinya bahkan dengan sejumlah besar energi sumber. Biasanya, itu tidak akan dijual. Pohon teh kuno pencerahan sudah gundul, tetapi masih sangat misterius, seolah-olah telah menarik dao tertinggi, memberi orang perasaan yang sangat istimewa. Mengapa kita tidak menggalinya saja? Li Heishui menyarankan. Ya, itu ide yang bagus. Tu Fei mengangguk, menyatakan persetujuannya. Aku akan melakukannya. Ye Fan ingin melakukannya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah orang yang berpengalaman, yang telah menggali akar dari obat ilahi abadi sebelumnya. Biarkan aku membantumu. Pang Bo melangkah maju, ingin membantu. Apakah kalian semua belalang? Kenapa kalian lebih nekat dariku? Tidak masalah jika kalian memetik daunnya, tapi kalian ingin menggali akarnya juga. Kalian bahkan tidak mau meninggalkan sehelai rambut pun. Ini keterlaluan. Anjing hitam besar itu sedikit tercengang. Apakah kamu masih ingin masuk di masa depan? Ini adalah satu-satunya kesempatanmu, kata Ye Fan. Dia meletakkan nan-nan kecil di tanah, bersiap untuk melakukannya. Anjing hitam besar itu hampir tidak bisa berkata-kata, dan berkata, mengapa kalian semua lebih mirip denganku daripada aku? Mungkinkah kalian terpengaruh olehku? Mereka semua merasa sedikit malu, merasa bahwa mereka memang lebih hitam dari Kaisar Hitam. Anjing hitam besar itu melanjutkan, hentikan dengan cepat. Kecuali di Gunung Abadi, tidak bisa ditanam di tempat lain. Kaisar Agung Wuxi pernah mencobanya, dan dia hampir membunuh pohon tua ini. Seperti yang diharapkan dari dewa yang sering disambar petir. Dia benar-benar melakukan hal semacam ini, gumam Tuda Zaiba, tidak menyadari bahwa mereka juga ingin melakukannya. Kita tidak bisa menggali akarnya, tapi kita bisa mematahkan beberapa cabangnya. Saya rasa cabang-cabang ini juga berguna, kata Pang Bo. Benar, memang seharusnya begitu. Tu Fei setuju. Swosh. Swosh, swosh, swosh. Itu keluar dari tanah dan mulai berlari. Kecepatannya sangat cepat, dan menghilang ke kedalaman gunung abadi dalam sekejap mata. Aku akan pingsan, dia. Lari. Mulut Tuda Zaiba terbuka lebar, dan dia tidak bisa menutupnya lagi. Pang Bo juga benar-benar tercengang. Pohon tua itu benar-benar melarikan diri, dan dia sangat terkejut sampai rahangnya hampir jatuh. Setelah sekian lama, dia berkata, sial, dia lari dengan telanjang. Semua orang tercengang, dan mereka keluh. Mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Pohon tua ini terlalu lucu, dan ia benar-benar lari begitu saja. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana? Apa kamu tercengang? Air liur anjing hitam besar itu menyembur kemana-mana, dan dia memarahi mereka satu per satu. Dia sangat marah, dan dia berkata, jika Anda tidak menakut-nakuti, kami bermeditasi di sini selama 4 jam akan setara dengan berkultivasi di luar selama sebulan. Pohon teh kuno pemahaman adalah sejenis obat dewa abadi, dan secara alami dapat terbang di langit dan terowongan di bawah tanah. Ia bisa memilih tempat peristirahatannya sendiri, dan sangat sulit untuk ditangkap. Baiklah, puaslah. Kami telah memetik semua daun dao di pohon itu, dan salah satu dari mereka bisa dijual dengan harga ratusan ribu kilogram energi sumber. Ini seperti kita telah menemukan harta karun ilahi. Hati Li Heishui berdarah, tapi dia menghibur dirinya sendiri seperti ini. Pada saat ini, hanya nan-nan kecil yang sangat pendiam. Dia mengedipkan matanya yang besar, dan dengan penasaran mengamati semua yang ada di Gunung Abadi. Ayo pergi, jangan buang waktu lagi. Ayo cepat pergi, desak Pang Bo. Nan-nan kecil kembali duduk di punggung anjing hitam besar itu, dan menggunakan suara kekanak-kanakannya yang lembut untuk memandu jalan. Mereka mengikuti arah berliku dari pola formasi emas. Ini.
Sangat jelas bahwa mereka sedang menuju ke pusat pegunungan abadi. Apakah kita mencari jalan untuk bertahan hidup, atau kita mencari jalan kematian? Gumam mereka semua. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pusat pegunungan abadi. Bahkan Kaisar Void telah masuk dengan tekad untuk binasa bersama mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Gemuruh. Gemuruh sungai melintas, dan mereka semua terkejut. Sebuah sungai hitam bergelombang di depan mereka. Begitu hitamnya sehingga menakutkan, dan tidak ada sedikit pun jejak kehidupan. Hanya dengan melihatnya saja, hati seseorang akan terasa sesak. Ombak bergelombang, dan seolah-olah seekor naga jahat hitam akan membumbung tinggi ke langit, membuat seseorang merasa tidak nyaman. Di depannya, dao heart seseorang akan menjadi tidak stabil, dan energi sumber kehidupan mereka akan berdenyut. Sungai dunia bawah, apakah air seperti ini benar-benar ada di dunia ini? Anjing hitam besar itu tidak bisa berkata-kata. Menurut legenda, ini adalah sungai besar dunia bawah, dan mereka benar-benar melihatnya dalam kenyataan. Mereka tidak bisa tidak terkejut. Lihat, ada mata air lain di sana, dan warnanya kuning menakutkan. Li Heishui menunjuk. Tepat di tepi sungai hitam, ada mata air yang berwarna kuning seperti air mayat, dan sangat menakutkan. Mata air itu berdeguk, dan membentuk sebuah danau tidak jauh dari situ. Mata air kuning. Ye Fan tercengang. Itu benar-benar mata air kuning. Apakah benar ada 9 dunia bawah? Anjing hitam besar itu ragu. Danau yang dibentuk oleh mata air kuning seperti mutiara naga kuning, dan sungai dunia bawah yang hitam seperti naga jahat. Keduanya bergabung, membentuk pemandangan yang sangat menakutkan. Ada sesuatu yang tak terbayangkan di dalam air jahat ini. Jangan pergi ke sana, Ye Fan memperingatkan. Teknik asalnya dapat mengamati gunung, sungai, dan urat nadi bumi, dan dia merasa bahwa ini jelas merupakan tempat yang sangat berbahaya. Obat ilahi abadi. Itu benar. Lihat, memang ada obat dewa abadi. Pang Bo, Tu Fei, Li Heishui, dan yang lainnya berseru kaget. Bahkan anjing hitam besar itu meneteskan air liur. Tepat di mata air kuning, rumput ilahi hitam perlahan melayang, dan aromanya menyerang semua orang. Itu sangat harum sehingga mereka tidak bisa tidak ingin segera menerkamnya. Bentuknya seperti anggrek, berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah diukir dari batu giok hitam. Bunga itu mengalir dengan kilau yang memabukkan, dan ia bergoyang-goyang di mata air kuning dengan aura dao yang luar biasa. Mereka semua menarik napas dalam-dalam, dan semua pori-pori di tubuh mereka terbuka. Mereka merasa segar, seolah-olah mereka telah menerima pembaptisan yang paling murni, dan seolah-olah mereka akan naik ke surga. Astaga, ini benar-benar obat ilahi abadi yang matang. Jika kita bisa mendapatkannya, ketika kita menjadi tua dan kekuatan hidup kita habis, kita bisa memakannya dan menjalani kehidupan yang lain. Mereka semua sangat senang. Obat ilahi abadi yang sejati jauh lebih berharga daripada daun teh ilahi pemahaman. Hanya buah ilahi abadi dari pohon teh kuno pemahaman yang bisa dibandingkan dengannya. Sayangnya, setelah buah suci pohon teh kuno pemahaman matang, buah itu akan jatuh dengan sendirinya setelah digantung di dahan selama lebih dari 1000 tahun. Beberapa dekade yang lalu, tidak ada yang tahu apakah itu dipetik oleh makhluk menakutkan di Gunung Abadi atau apakah itu jatuh dengan sendirinya. Jika ingin mekar dan berbuah lagi, dibutuhkan setidaknya 5000 tahun untuk matang, dan bahkan mungkin butuh lebih dari 10.000 tahun. Ayo kita lakukan. Kita harus mendapatkan obat ilahi abadi ini. Itu tidak akan datang lagi. Bahkan Pang Bo mengambil keputusan. Tunggu sebentar. Awalnya, Ye Fan juga tergoda, tapi dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika Raja Ilahi tertinggi dihidupkan kembali, ada 3 orang aneh yang menentang surga yang telah hidup selama lebih dari 4000 tahun. Mereka memecahkan batas umur seorang ahli puncak selama 2000 tahun, dan umur mereka telah diperpanjang lebih dari 2 kali lipat. Pada saat itu, ketiga orang aneh tua itu mengatakan bahwa mereka telah dikejar ke Gunung Abadi oleh Raja Dewa 4000 tahun yang lalu, dan mereka selamat. Mereka secara tidak sengaja memakan rumput dunia bawah, itulah sebabnya mereka bisa hidup sampai hari ini. Ini bukan obat dewa abadi. Ini adalah rumput neraka yang menakutkan. Jika Anda memakannya, tubuh Anda akan menjadi mayat busuk, dan hanya indera ilahi Anda yang tersisa. Ye Fan menghentikan mereka. Dia benar-benar ingat bahwa 3 orang aneh yang menentang surga pernah mengatakan bahwa rumput dunia bawah telah dipetik dari kolam mata air kuning. Seharusnya ini adalah tempatnya. Setelah Ye Fan selesai menjelaskan secara rinci, mereka semua menghirup udara dingin. Rumput dunia bawah memiliki beberapa karakteristik dari obat ilahi abadi,
tetapi memiliki efek samping yang lebih menakutkan. Hal semacam ini tidak bisa dianggap sepele. Sayang sekali. Pang Bo, Tu Fei, dan yang lainnya sangat menyesal. Anjing hitam besar itu bahkan mengumpat. Mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan. Mereka mengambil jalan memutar yang panjang di sekitar sungai dunia bawah dan kolam mata air kuning. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya, dan meskipun mereka masih sangat jauh, mereka sudah bisa merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Hanya ketika mereka telah berjalan jauh barulah mereka menghela napas panjang. Perasaan tertekan yang tak terlukiskan, akhirnya berkurang. Tempat ini sangat kering, dan ada batu-batu besar di mana-mana. Mereka menemukan sebuah gua kuno yang telah digali oleh beberapa orang di bawah tebing batu hitam. Bekas-bekas pisau dan kapak terlihat jelas, dan terukir seiring berjalannya waktu. Seseorang pernah ke sini. Mereka menemukan kerangka yang berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok. Tidak diketahui sudah berapa tahun berlalu, tetapi masih ada kilau yang mengalir di sekelilingnya. Kerangka itu tergeletak di depan sebuah gua kuno. Ini pasti elit tertinggi. Dia kemungkinan besar memasuki gunung abadi untuk memperpanjang hidupnya, tapi dia meninggal di sini. Ada tanda emas di sampingnya, serta gulungan kuno yang belum membusuk. Mata Tubik mau tajam, dan dia menemukan ketidaknormalan di bawah kerangka giok. Harta karun, sudah bertahun-tahun berlalu, dan belum dihancurkan. Ini pasti sesuatu yang bagus. Anjing hitam besar itu adalah yang pertama menerkam ke depan. Nan-nan kecil menunjukkan jalan, dan mereka semua mengikuti, tiba di luar gua kuno. Dentang. Anjing hitam besar itu meraih token emas dengan cakarnya yang besar. Benda itu bersinar dengan cemerlang, namun sangat dingin menusuk tulang. Niat membunuh yang tak berkesudahan menyebar, dan dia sangat terkejut sehingga dia segera melemparkannya ke tanah. Dang! Tanda emas itu hanya sebesar telapak tangan, dan hanya ada satu kata kuno di atasnya, bunuh. Niat membunuh yang dipancarkan oleh satu kata ini membuat Kaisar Hitam, Ye Fan, dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Agak sulit untuk ditanggung, dan mereka semua bergidik ketakutan. Niat membunuh itu terlalu berat. Seolah-olah itu telah dicelup dengan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Satu kata ini telah melewati zaman, dan niat membunuh yang tak ada habisnya ditransmisikan, hampir mematahkan tulang dan otot seseorang. Mengapa itu bahkan lebih menakutkan daripada senjata ganas tertinggi? Benda apa ini? Pang Bo tertegun. Ini jelas bukan senjata, dan tidak ada pola dao yang terukir di atasnya. Itu hanya sebuah tanda, namun memiliki niat membunuh yang melampaui zaman, dan kata, bunuh, saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwa mereka. Ini adalah benda ganas yang tak tertandingi. Mereka mewaspadai token emas ini, dan tidak berani menyentuhnya dengan gegabah. Itu benar-benar tampak seolah-olah telah diwarnai dengan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan rasa dingin yang dipancarkannya bisa menembus ke dalam tulang seseorang. Ada apa? Mereka semua mundur-mundur. Ini adalah kulit manusia. Ini dikupas dari tubuh seorang bijak kuno, dan ini adalah kulit dan daging dewa yang tidak membusuk selama ratusan ribu tahun. Kata anjing hitam besar itu dengan suara bergetar. Apa? Ini adalah kulit dari orang bijak kuno. Semua orang tercengang. Kulit manusia dari orang bijak ini tidak rusak sedikitpun. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun telah berlalu, tapi masih ada kilau yang mengalir di atasnya, dan terukir padat dengan kata-kata kecil. Cepat, lihatlah. Apa sebenarnya yang tertulis di atasnya? Nafas semua orang menjadi lebih cepat, dan hati mereka bergejolak. Menggunakan kulit dan daging seorang bijak kuno untuk meninggalkan begitu banyak kata, itu jelas bukan benda biasa. Chapter 462 Warisan Pengadilan Surgawi. Kulit orang bijak itu berbentuk persegi, panjangnya sekitar 1 kaki. Kondisinya sempurna, berkilau dan nyaris transparan, berkilauan oleh bintik-bintik cahaya. Itu misterius dan aneh, membuat hati seseorang tidak tenang. Ada karakter-karakter kecil yang padat di atasnya, tidak peduli apakah itu bagian depan atau belakang. Ada puluhan ribu karakter, dan orang biasa tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Karakternya sangat kecil. Karakter kuno ini seperti kait besi dan guratan perak, kuat seperti naga dan ular, seolah-olah ribuan pedang tertancap di atasnya. Kulit orang bijak itu memancarkan kilau yang berkilau dan tembus pandang, niat membunuh yang menakutkan yang mengiris hati dan jiwa seseorang. Pada saat ini, seolah-olah mereka berdiri di tempat yang sangat dingin. Dingin yang menusuk tulang, seolah-olah mereka menghadapi ribuan makhluk yang meratap, gunungan mayat dan lautan darah yang muncul di depan mata mereka.
Orang macam apa yang mengupas kulit orang bijak kuno itu dan mengolahnya menjadi selembar kertas yang mencatat karakter? Itu menakutkan. Metode semacam ini kejam dan menakutkan. Anjing hitam besar itu terintimidasi oleh niat membunuh dari kulit suci orang bijak kuno itu. Bahkan cakarnya yang besar pun gemetar, dan pada akhirnya, cakar itu menyebar ke tanah. Bahkan dia tidak bisa menahannya, jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Ini jelas bukan kulit kerangka ini di tanah. Karena dia pasti belum mencapai tingkat sage. Menurut legenda, bahkan jika orang bijak kuno meninggal, setiap inci daging dan kulit mereka tidak akan membusuk, dan dia hanya memiliki tulang putih yang tersisa. Ini adalah teknik suci pembunuh. Saat Big Black membaca karakter kuno itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, tidak bisa tenang sama sekali. Semua orang mendekat, mempelajarinya kata demi kata. Mereka telah mengalami banyak hal, tapi pada saat ini, emosi mereka berfluktuasi, dan mereka sangat bersemangat. Pada kulit ilahi orang bijak kuno, ada semua jenis metode pembunuhan yang tercatat. Itu bisa disebut teknik suci yang aneh dan menakutkan. Tidak ada yang tidak digunakannya, dan itu diciptakan khusus untuk membunuh. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Mereka membaca kurang dari setengahnya, dan tubuh mereka mengeluarkan rasa dingin, bahkan kulit kepala mereka sedikit mati rasa. Tidak mungkin untuk menjaga dari teknik pembunuhan rahasia, dan mereka tahu bahwa jika mereka menghadapinya, kemungkinan besar mereka akan berada dalam bahaya. Teknik membunuh berevolusi menjadi semacam Dao, dan ini adalah jalan yang berbeda. Itu membunuh semua makhluk di dunia, dan menggunakan pedang suci yang meneteskan darah di tangannya untuk mencapai buah Dao tertinggi. Ini adalah buku jahat, buku iblis, itu benar-benar harus dihancurkan. Tuda berkata dengan suara gemetar. Aku tahu apa ini. Anjing hitam besar itu menatap kulit ilahi sang bijak dan tanda emas itu, hatinya bergetar. Dia teringat akan sebuah warisan kuno. Kamu tahu apa itu? Mereka semua terkejut, dan mereka semua menatapnya. Itu adalah teknik membunuh orang suci dari pengadilan surgawi. Anjing hitam besar itu menghela nafas pelan. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, dan dia tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Pengadilan surgawi. Beberapa dari mereka tertegun, menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Pengadilan surgawi ini bukanlah pengadilan surgawi yang sama dengan yang kau bicarakan. Di zaman kuno, ada 3 dinasti dewa pembunuh yang hebat, dan warisan mereka abadi. Bahkan, mereka bahkan lebih kuno daripada tanah suci kuno di padang gurun timur. Kata anjing hitam besar itu perlahan. Organisasi pembunuh berevolusi menjadi tanah suci, dan kemudian menjadi dinasti dewa yang abadi, jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya mereka. Praktis ekspresi semua orang berubah ketika kata, membunuh, disebutkan. Semua orang di tanah suci itu ketakutan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka semua merasakan ketakutan yang luar biasa, tidak pernah berani memprovokasi mereka. Itu karena 3 pengadilan kekaisaran dewa pembunuh yang hebat terlalu menakutkan, bahkan berani membunuh orang-orang suci kuno. Tanah suci pembunuh era kuno bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan organisasi pembunuh di masa depan. Mereka tidak pernah membunuh orang tanpa nama, hanya mereka yang setengah langkah menuju maha kuasa dan di atasnya. Itu terlalu menakutkan. Tu Fei dan yang lainnya ketakutan. Warisan kuno, Dao pembantaian besar yang menakutkan. Sungguh menakutkan yang tak tertandingi. Kaisar hitam menghela nafas. Pengadilan surgawi, dunia manusia, dan neraka, ketiga nama ini seberat gunung. Mereka mewakili 3 warisan paling menakutkan dari ratusan ribu tahun yang lalu. Ini adalah 3 dinasti pembunuh besar di zaman kuno. Bukan karena teknik rahasia mereka melampaui kitab suci kuno di tanah suci, melainkan karena, Dao, mereka diciptakan khusus untuk membunuh. Tidak mungkin untuk bertahan, dan mereka ingin menggunakan ini untuk membuktikan buah Dao mereka yang tertinggi. 3 dinasti pembunuh kuno semuanya telah membunuh orang bijak kuno. Siapa yang tidak akan takut dengan kekuatan yang begitu menakutkan? Selain itu, mereka semua telah menghasilkan orang bijak pembunuh yang tak terkalahkan. Orang-orang yang telah memasuki alam bijak melalui Dao pembantaian besar. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala orang mati rasa. Mereka telah merangkak melalui gunung mayat dan lautan darah dalam hidup mereka. Teknik membunuh mereka tak tertandingi di dunia. Jika mereka ingin membunuh seseorang, mereka hampir dapat menentukan kematian orang tersebut. Namun, suasana yang tak terlihat dan menakutkan ini membuat penduduk tanah suci menjadi sangat gelisah dan tidak puas.
Pada akhirnya, mereka bergabung untuk menyerang 3 dinasti pembunuh besar. Tanah Suci telah memilih waktu yang tepat. Pada saat itu, mereka semua telah berkembang ke puncaknya, dan beberapa orang bijak tertinggi telah muncul. Namun, orang bijak tua dari 3 dinasti pembunuh besar akan segera meninggal. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk menyerang, dan penerus mereka belum muncul. Itu adalah perang yang mengguncang bumi sebelum era kuno. Semua tanah suci telah berpartisipasi di dalamnya. Sejak zaman kuno, itu hanya terjadi beberapa kali. Itu bisa disebut sebagai bencana besar bagi umat manusia. Dalam perang itu, darah mengalir di mana-mana. Dinasti pembunuh kuno ada di mana-mana, membunuh di mana-mana. Itu bisa dikatakan sebagai era yang sangat gelap dan berdarah. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli top yang telah gugur. Pada akhirnya, tanah suci berada di atas angin dengan kekuatan absolut mereka. Mereka menggunakan senjata ekstrim untuk membunuh orang bijak dari 3 dinasti. Dinasti pembunuh nomor 1, Istana Surgawi, hancur berantakan dan benar-benar diberantas. Tidak ada lagi warisan yang diturunkan. Tanah suci mengepung mereka dan membunuh semua ahli terbaik dari dinasti tersebut. 2 dinasti pembunuh besar, dunia manusia dan neraka, tidak musnah. Namun, mereka menghilang setelah perang tersebut dan tidak lagi jaya seperti di masa lalu. Ini karena mereka tahu bahwa tanpa senjata ekstrim dari kaisar kuno, bahkan jika kekuatan membunuh seseorang tak tertandingi di dunia dan teknik membunuh mereka tak tertandingi, mereka tidak dapat menahan penindasan senjata ekstrim. Dikatakan bahwa 2 dinasti pembunuh meninggalkan dataran tengah dan tanah tandus timur. Beberapa orang mengatakan bahwa tanah tandus timur masih menjadi markas mereka, tetapi mereka sangat rendah hati. Setelah era kuno, dunia manusia, dan neraka, juga muncul, tetapi mereka tidak lagi seperti sebelum era kuno, di mana bahkan tanah suci pun harus mundur. Pengadilan surgawi. Maksudmu ini adalah teknik membunuh dari dinasti pembunuh nomor 1. Beberapa dari mereka tertegun. Kerangka seputih salju ini sebenarnya adalah seseorang dari lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Dia adalah pembunuh top dari Istana Bintang, dan dia meninggal di sini. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa selama kekacauan dunia kegelapan, ketika semua ahli di dunia bekerja sama untuk melenyapkan dinasti pembunuh, dan Istana Bintang dikepung habis-habisan. Orang ini tidak punya tempat untuk pergi dan melarikan diri ke Gunung Abadi. Saya perlu mempelajarinya dengan cermat. Ini adalah warisan yang menakutkan dan kuno. Bahkan jika saya tidak menggunakannya untuk membunuh orang lain, saya masih bisa menggunakannya untuk menyelamatkan hidup saya. Yevan membacanya dengan cermat. Dia saat ini sangat kekurangan semua jenis teknik suci. Raja Peng kecil dan orang-orang suci lainnya mengincarnya dengan rakus, dan warisan pria kejam itu membingungkan. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki teknik orang suci yang tak tertandingi, jadi dia membutuhkan cara untuk melawan mereka. Beberapa dari mereka berjongkok untuk membacanya dengan hati-hati. Warisan dari Istana Bintang bisa dikatakan tak ternilai harganya. Jika itu disebarkan, itu pasti akan menyebabkan keributan besar, dan bahkan badai darah. Setelah membaca bagian depan, mereka melihat bagian belakang, dan semakin mereka membaca, semakin ketakutan mereka. Membunuh orang benar-benar tidak bermoral, tercela, dan tidak mungkin untuk dijaga. Pada akhirnya, gulungan kulit bijak kuno itu berakhir. Itu menunjukkan bahwa masih ada bagian kedua dari warisan pengadilan surgawi, yang juga merupakan bagian inti. Ternyata itu adalah salah satu dari 9 rahasia. Tidak heran mereka bisa memanggil angin dan hujan di zaman kuno, mereka benar-benar menguasai salah satu dari 9 rahasia. Mungkinkah itu rahasia tebing suci? Hehe. Tawa gadis kecil itu meluas. Beberapa dari mereka hanya fokus membaca warisan kulit sage, jadi mereka tidak memperhatikan gadis kecil itu. Pada saat ini, mereka menemukan keheranan mereka bahwa gadis kecil itu sedang bermain dengan beberapa makhluk kecil dan tertawa bahagia. Ada beberapa gua kuno di dasar tebing batu ini, dan bekas pahatan kapak terlihat jelas. Gadis kecil itu berlari ke depan sebuah gua kuno, dan kuda emas kecil serta burung layang-layang emas kecil mengelilinginya. Mereka sangat patuh, dan mengizinkannya untuk membelai mereka. Apa itu? Beberapa dari mereka tercengang. Kuda emas kecil itu hanya setinggi lebih dari 1 kaki, dan bahkan ada kereta emas kecil di belakangnya. Burung layang-layang emas kecil itu berukuran setengah dari telapak tangan, dan beterbangan tertiup angin. Ada juga seekor sapi emas kecil yang panjangnya sedikit lebih dari 1 kaki, dan sapi itu bergesekan dengan tubuh gadis kecil itu. Selain itu, ada juga beberapa makhluk kecil aneh yang tidak bisa mereka sebutkan namanya. Mereka memiliki satu kesamaan,
yaitu mereka tidak memiliki tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Sebaliknya, mereka semua memiliki tubuh keemasan, namun mereka semua bisa bergerak dan sangat lincah. Beberapa dari mereka tiba-tiba berdiri. Bagi para kultivator, buku panduan dan senjata rahasia akan selamanya menjadi hal yang berharga, dan siapapun akan tergoda olehnya. Astaga, ini terlalu misterius. Ada orang kecil di dalam kereta emas kecil. Orang emas kecil itu melompat turun dari kereta, dan menarik lengan baju gadis kecil itu sambil memantul tanpa henti. Itu sangat hidup, dan sangat misterius. Mereka semua berasal dari gua kuno. Ayo masuk dan lihatlah. Beberapa dari mereka baru saja akan berjalan maju ketika kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari salah satu gua kuno. Kemudian, sepasang mata hijau tua bersinar, dan ada air mata yang mengalir. Mata itu menyilaukan seperti lampu ilahi, begitu terang sehingga orang bahkan tidak bisa membuka mata untuk melihatnya. Dalam sekejap, beberapa dari mereka membeku di tempat, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es, dan mereka bahkan tidak bisa berbicara. Ada makhluk hidup yang tidak dikenal di dalam gua kuno. Kakak-kakak, ada apa dengan kalian? Gadis kecil itu menemukan ketidaknormalan itu, dan berlari, menggunakan tangan kecilnya untuk mendorong mereka pergi. Pada saat ini, beberapa dari mereka akhirnya mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak, tapi kekuatan tak terlihat itu masih ada di sana, dan itu benar-benar mengunci mereka. Ayo cepat pergi, kata anjing hitam besar itu dengan suara rendah. Ada logam ilahi di gua kuno yang cerdas, dan kemungkinan besar akan menjadi roh suci di masa depan. Yevan menahan niat membunuh yang tak terbatas, dan menyimpan token emas serta segel kulit ilahi dari orang bijak kuno. Beberapa dari mereka dengan cepat mundur, dan menjauhkan diri dari gua-gua kuno. Gadis kecil itu enggan untuk pergi, dan dia melambaikan tangan kecilnya di belakangnya, mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang emas dan makhluk hidup kecil lainnya. Hanya setelah mereka berjalan sangat jauh, kekuatan yang menakutkan itu menghilang. Barulah mereka menghela napas lega. Pasti ada keberadaan yang luar biasa di sana. Jika bukan karena gadis kecil itu, mereka semua pasti sudah mati di sana. Kerangka putih itu adalah contoh yang bagus. Gadis kecil, bagaimana makhluk hidup kecil itu datang ke sisimu? Yevan bertanya dengan detail. Gadis kecil juga tidak tahu. Mereka sangat imut, dan mereka datang ke sisiku atas kemauan mereka sendiri, kata gadis kecil itu dengan sikap imut dan naif. Apa? Semua orang berteriak kaget. Itu jelas-jelas tambang logam ilahi. Apa kalian menyadarinya? Mata itu berwarna hijau, dan ada air mata misterius yang mengalir melaluinya. Itu jelas adalah emas hijau air mata surgawi. Anjing hitam besar itu bahkan lebih yakin sekarang. Crimson Phoenix Blood Gold, Black Dragon Pattern Gold, dan Celestial Tear Green Gold adalah artefak suci tertinggi yang hanya bisa didapatkan secara kebetulan. Bahkan kaisar kuno mungkin tidak bisa mengumpulkannya, apalagi orang biasa. Sepotong emas hijau air mata surga itu telah mengembangkan roh, dan mungkin menjadi roh suci di masa depan. Bahkan para elit tertinggi pun tidak akan mampu menghadapinya. Ayo cepat pergi. Beberapa dari mereka terkejut sekaligus menyesal. Sebenarnya ada artefak suci tertinggi di sini, yang membuat hati mereka bergetar. Sayang sekali mereka tidak bisa mendapatkannya. Mari kita puas. Kami telah memperoleh teknik suci membunuh dari istana surgawi, dan kami bahkan dapat membangun kembali dinasti dewa pembunuh kuno ini. Setelah maju sekitar selusin kilometer, gunung hitam itu menjadi lebih megah. Seolah-olah mereka tanpa sadar telah tiba di zaman kuno, dan aura kuno mengalir, menyebabkan jantung mereka berdebar-debar. Setelah maju sekitar selusin kilometer lagi, gunung hitam itu sepertinya mencapai puncak pengadilan surgawi, dan bagian bawahnya menekan 9 dunia bawah. Itu megah dan mengintimidasi, dan ada pepohonan dan hutan kuno yang diselimuti pita kabut hitam. Swoosh! Seberkas cahaya hijau melesat dari gunung hitam di depan, melesat menembus langit dan terbang ke kedalaman pegunungan abadi. Aroma yang menyegarkan mengalir turun dari langit. Itu, apakah kalian melihatnya? Itu kura-kura hijau. Bagaimana bisa terbang di pegunungan abadi? Tak satu pun dari kita bisa melakukannya. Tidak, itu memiliki akar, dan meskipun kita sangat jauh, masih ada aroma yang memabukkan. Itu adalah obat ilahi yang abadi. Beberapa dari mereka semua berdiri di tempat mereka berada, merasa sangat terkejut. Seperti yang diharapkan, ada harta karun ilahi yang menakjubkan di pegunungan abadi. Mereka bisa terbang melintasi langit dan terowongan di bawah tanah, dan memilih tempat peristirahatan mereka sendiri.
Mereka benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu adalah obat ilahi abadi yang legendaris, panjang umur. Aku tidak menyangka itu benar-benar ada di pegunungan abadi. Anjing hitam besar itu sangat rakus sehingga dia hampir menggigit lidahnya sendiri. Di dunia ini, setiap obat ilahi abadi itu unik. Selama ia mati, ia akan menghilang dari dunia ini, dan tidak akan pernah muncul lagi. Obat ilahi abadi ini disebut panjang umur. Ketika sudah matang, ia tampak seperti kura-kura hitam hijau kecil dengan kekuatan obat yang tak ada habisnya. Menurut legenda, memakan kura-kura hitam kecil yang sudah dewasa dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 10.000 tahun. Semua jenis obat dewa abadi memiliki efek yang berbeda. Beberapa dapat membantu orang memahami jalan agung, dan beberapa dapat memberi orang kekuatan ilahi tertinggi. Obat dewa panjang umur ini berfokus pada memperpanjang umur seseorang. Layak untuk menjadi kura-kura berusia 1000 tahun. Memakannya dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 10.000 tahun. Ini sangat menantang. Ini sebanding dengan umur tubuh suci. Tu Fei meneteskan air liur. 10.000 tahun. Setiap kaisar kuno membangkitkan obat ilahi abadi. Mereka pasti hidup lebih lama dari yang bisa kita bayangkan. Pang Bo juga terharu. Seandainya saja kita bisa menangkapnya. Mata Li Heishui berbinar. Sangat sulit untuk menangkapnya. Itu pasti membuat khawatir obat ilahi panjang umur ketika pohon teh tua itu melarikan diri. Sekarang, dia telah terbang ke langit dan melarikan diri ke kedalaman gunung abadi untuk menjaga kita. Anjing hitam besar itu kesal, dan dia menyalahkan mereka karena telah menakut-nakuti pohon kuno pemahaman jalan. Gunung abadi ini benar-benar misterius. Ada berbagai macam hal, 9 lubang manusia batu, pohon kuno pemahaman jalan, rumput dunia bawah, emas hijau air mata surgawi, dan sekarang bahkan obat ilahi panjang umur telah muncul. Ye Fan menghela nafas pelan. Ada rumah di sana. Setelah maju beberapa mil lagi, Nan-Nan kecil tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan menunjuk ke depan. Ada banyak gunung hitam di depan mereka. Di antara mereka, ada beberapa yang memiliki aura berat. Meskipun mereka tidak terlalu tinggi, dan mereka bahkan lebih pendek dari gunung-gunung di sekitarnya, mereka memiliki aura penguasa di antara gunung-gunung. Mengapa ada bangunan kuno? Di gunung-gunung itu, ada beberapa istana kuno yang tampak seperti kuil kuno, tetapi juga seperti kuil Tao yang lusuh. Mereka sudah sangat tua. Siapa yang membangun ini? Siapa yang berani membangun semua ini di gunung abadi? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Chapter 463 Penunggang Kuda Tanpa Kepala. Di Pegunungan Hitam, ada istana bobrok yang sudah sangat tua. Menurut Kaisar Hitam, mereka dibangun dengan gaya ratusan ribu tahun yang lalu, yang sangat berbeda dari dunia saat ini. Jelas sekali, istana-istana kuno itu diukir dengan pola Dao. Jika tidak, bahkan jika mereka terbuat dari logam yang sangat bagus, mereka pasti sudah lama rusak. Mereka tidak mungkin bisa bertahan begitu lama. Mereka benar-benar ingin mendaki gunung untuk melihatnya, tetapi Nan-Nan kecil mengatakan bahwa gunung itu ditutupi oleh pola-pola hitam. Tidak ada satupun garis emas, dan hanya ada kabut hitam di mana-mana. Anjing hitam besar itu bergidik dan berkata, tanpa jalan emas, tempat itu pasti tempat kematian. Kita tidak bisa mendekatinya. Mereka melihat dari jauh dan melihat ada 4 gunung dengan bangunan-bangunan kuno. Di gunung-gunung itu, ada ladang obat dengan banyak tanaman obat. Aroma obat, apakah kamu menciumnya? Aroma obat yang kuat berasal dari benda-benda roh yang berusia puluhan ribu tahun. Di dunia luar, sulit untuk menemukan ramuan roh yang berusia ribuan tahun, tapi di sini, ada ramuan roh yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Tu Fei, Li Heishui, dan yang lainnya tidak bisa bergerak. Mereka meregangkan leher dan menatap ladang obat di pegunungan hitam. Aroma obat yang kuat datang dari sana. Hanya ada beberapa obat dewa abadi di dunia, tetapi ramuan roh langka lainnya dapat berkembang biak dalam skala besar. Mereka tidak unik. Sejak zaman kuno yang sunyi, hampir tidak ada yang bisa memasuki tempat ini. Tumbuhan roh itu telah tumbuh selama entah berapa puluh ribu tahun. Ada yang layu, ada yang tumbuh subur. Mereka semua adalah harta yang tak tertandingi. Kami tidak pergi ke puncak gunung, tidak pergi ke dekat bangunan-bangunan itu, dan hanya memetik beberapa ramuan roh yang langka. Seharusnya tidak menjadi masalah besar, bukan? Pang Bo tidak bisa tidak bertanya. Ada ladang obat di tengah-tengah masing-masing dari 4 gunung pendek hitam. Jelas, itu dibudidayakan oleh manusia. Mereka tidak terlalu besar, tapi aroma obatnya kuat. Nan-Nan, perhatikan baik-baik dan lihat apakah ada pola emas di sekitar ladang obat, kata Ye Fan dengan lembut.
Hanya satu atau dua, dan mereka tidak terhubung ke bidang pengobatan. Masih ada jarak di antara mereka, jawab Nan kecil dengan polos. Ayo kita naik dan lihat. Jika kita tidak bisa, kita akan segera mundur. Ye Fan membuat keputusan ini. Mereka memilih gunung pendek ketiga. Ada satu pola emas yang lebih banyak daripada gunung lainnya, dan ladang obat lebih jauh dari bangunan di puncak gunung. Ramuan roh yang berusia puluhan ribu tahun ini, setelah terbentuk, pasti akan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Itu sebanding dengan pelet 9 lubang indah dari Sekte Taixuan. Itu tak ternilai harganya dan merupakan harta yang menyelamatkan jiwa. Tulang belulang orang mati. Begitu mereka tiba di kaki gunung, mereka menemukan tulang-tulang putih. Rumputnya seputih salju dan berkilau. Dengan sekali lihat, mereka bisa tahu bahwa itu adalah seorang master terbaik. Ini mungkin adalah Divine Lord tua yang tidak memiliki banyak waktu tersisa dan memasuki area terlarang. Segera, mereka adalah Kaisar Giok-Giok-Giokdi. Dari pusat leluhur Kaisar, Kaisar Dewa. Kaisar-kaisar dan orang-orang. Mereka dengan cepat mundur agak jauh. Mereka semua merasakan sakit kepala yang membelah, dan darah di tubuh mereka seperti terbakar. Racun, tidak hanya ada obat roh berusia 10.000 tahun di bidang pengobatan itu, ada juga hal-hal yang sangat beracun yang dapat membunuh para ahli yang tak tertandingi. Kaisar Hitam berteriak dengan khawatir. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka lemah. Mereka hampir jatuh ke tanah. Tubuh mereka hampir terbelah dan tulang-tulang mereka hampir patah. Tidak apa-apa, kami tidak akan mati. Belum lama ini, kami memakan buah suci dari tanah terlarang kuno yang terpencil. Kekuatan obat semacam itu bisa menyembuhkan semua racun. Kaisar Hitam mengatupkan giginya, menyuruh semua orang untuk bertahan. Ye Fan dan Nan kecil tidak terpengaruh, dan gejala keracunan Pang Bo juga relatif ringan, jadi itu bukan masalah besar. Masing-masing dari kita memiliki daun teh pencerahan, itu juga penawarnya. Setelah itu, Ye Fan mengeluarkan mata air ilahi dan membiarkan semua orang minum banyak. Setelah menelan daun teh pencerahan, mereka semua sembuh. Bahkan kaisar yang tak tertandingi pun bisa diracuni sampai mati. Jika kita tidak makan obat abadi, kita semua akan mati di sini hari ini. Mereka masih memiliki rasa takut yang tersisa di dalam hati mereka. Setiap langkah yang mereka ambil di pegunungan abadi ini dipenuhi dengan rasa takut. Mereka berdiri tidak jauh dari kaki gunung dan melihat ke arah ladang obat di tengah-tengah gunung. Tempat itu rimbun dengan semua jenis tanaman obat, dan mereka tidak tahu mana yang beracun. Ada mayat di ladang obat. Pang Bo menemukan mayat yang duduk bersila di ladang obat. Seluruh tubuhnya kering dan memancarkan cahaya keemasan. Itu tidak membusuk, dan kulitnya membungkus tulang-tulangnya dengan erat, seolah-olah mengenakan lapisan pakaian emas. Ye Fan terkejut dan berkata, itu adalah seorang biksu dari gurun barat. Tubuh emasnya tidak rusak, dia jelas seorang biksu terkemuka. Biksu ini telah mati setidaknya selama 10.000 tahun. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Dewa Suci, sebanding dengan Raja Ilahi yang tak tertandingi di zaman sekarang. Kaisar Hitam sampai pada kesimpulan ini. Bahkan orang seperti itu mati di atas sana. Ini benar-benar tempat yang berbahaya. Seorang ahli yang tak tertandingi seperti ini pasti tidak diracuni sampai mati. Masih ada bahaya yang tidak diketahui di atas sana. Anjing hitam besar itu memiliki ekspresi serius, dan benar-benar menyerah pada gagasan untuk naik untuk mengumpulkan obat roh. Ada kepala di bidang pengobatan. Tu Fei terkejut. Dia menemukan bahwa kepala itu juga memiliki kulit dan daging yang mengerut. Dia mengenakan mahkota ungu emas di kepalanya, dan rambutnya seputih salju. Kepalanya tampak seperti telah dirobek oleh seseorang. Luka itu tidak rata, dan tergeletak dengan tenang di tempat pengobatan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ayo cepat pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Ye Fan tidak membiarkan Nan kecil melihatnya, takut dia akan ketakutan. Mereka mundur dengan cepat, dan dalam proses ini, mereka menemukan 4 obat roh yang berusia 10.000 tahun yang tumbuh di rumput liar. Jika bukan karena aroma obat yang menyebar di udara, mereka tidak akan menemukannya sama sekali. Tu Fei tertawa keras dan berjalan maju untuk mengumpulkannya satu per satu. Keempat obat roh semuanya bersinar dengan cahaya ilahi 5 warna dan mengandung vitalitas yang kuat. Mereka dipelihara oleh roh langit dan bumi, dan masing-masing berkilau dan tembus cahaya. Kami telah membuatnya kaya. Mereka dapat disempurnakan menjadi pil roh yang tak tertandingi. Masing-masing dari mereka setara dengan kehidupan. Tu Fei menyeringai lebar sehingga wajahnya hampir mencapai telinganya.
Mereka menduga bahwa ini seharusnya adalah benih yang jatuh dari ladang obat dan berkecambah di dekatnya. Mereka awalnya ingin mencari dengan hati-hati. Namun, sebuah ledakan keras tiba-tiba datang dari bangunan kuno di Gunung Pendek, dan itu hampir membuat hati mereka meledak. Ada makhluk hidup di istana kuno. Mereka pergi tanpa menoleh ke belakang, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Bahkan biksu tua bertubuh emas dan Taois tua telah meninggal di bidang pengobatan. Itu jelas merupakan tempat yang berbahaya. Buk, buk. Di belakang mereka, seolah-olah ada genderang ilahi yang ditabuh. Suaranya dalam dan berat, dan setiap ketukan membuat darah mereka mengalir lebih cepat. Pembuluh darah dalam tubuh mereka hampir meledak. Mereka seperti pohon pemahaman kuno. Mereka sangat terkejut sehingga mereka mulai berlari dengan gila, bahkan tidak menoleh ke belakang sekalipun. Mereka hanya melambat setelah melewati selusin punggung gunung hitam. Ini bukan solusi. Kita harus lebih dekat ke pusat gunung abadi selangkah demi selangkah. Pang Bo berkata dengan suara rendah. Jika kita menempatkan diri kita di jalan buntu, kita akan bisa bertahan. Menurut tata letak pola-pola ini, seharusnya ada jalan keluar, dan kita bisa meninggalkan gunung abadi, kata anjing hitam besar itu dengan ragu-ragu. Setelah berjalan sejauh belasan mil, mereka menemukan sebuah danau raksasa, dan ada seekor buaya batu yang mengaduk-aduk ombak di dalamnya. Itu jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Mengapa ada embrio batu lain? Saya mengerti. Kaisar Hitam termenung, dan berkata, di gunung abadi ini, kita tidak tahu berapa banyak makhluk tertinggi yang ada, tapi yang pasti adalah roh suci. Manusia batu 9 lubang dan buaya batu ini pasti keturunannya. Mereka mengambil jalan memutar yang panjang, tetapi buaya batu masih menemukan mereka. Namun, ketika buaya itu mengarahkan pandangannya ke Nan-Nan kecil, ia tenggelam kembali ke dasar danau, dan tidak muncul lagi. Mereka semua bersuka cita. Jika bukan karena Nan-Nan kecil, mereka pasti akan mati dalam perjalanan ini. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Di Gunung Abadi, setiap langkah adalah tanah kematian. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa melangkah terlalu jauh. Sebuah benda ilahi dari alam luar. Teriak anjing hitam besar itu, lidahnya yang besar menjulur panjang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tepat di depan mereka, ada sebuah cakram berwarna biru keemasan. Piringan itu berdiameter 300 meter, dan tergeletak di atas tumpukan batu. Benda itu hampir sepenuhnya tenggelam oleh bebatuan raksasa. Itu adalah benda ilahi yang diperebutkan oleh para Divine Master. Benda itu menabrak tebing dan terkubur di bawah bebatuan. Benda itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan misterius serta tak terduga. Sebuah benda ilahi yang dimurnikan oleh orang bijak kuno. Ini adalah harta yang langka. Jangan mendekat. Apakah ada pola emas di sana? Itu benar-benar diselimuti oleh cahaya hitam. Suara Nan-Nan kecil sangat lembut. Apa? Tanah kematian lainnya. Anjing hitam besar itu dipenuhi dengan kekecewaan. Ye Fan dan Pang Bo juga sangat tidak berdaya. Tidak ada yang ingin pergi dan mencari tahu lebih banyak dari mereka. Mereka ingin melihat apakah itu benda suci yang ditinggalkan oleh orang bijak kuno, atau semacam peradaban alam luar. Setiap orang dari mereka adalah penguasa gunung-gunung besar, dan aura mereka menindas, membuat orang merasa tercekik. Mereka megah dan agung, dan aura menakutkan yang tidak akan pernah berubah mengalir melalui mereka. Di pegunungan hitam, meskipun pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit dan hijau dan subur, itu masih membuat orang merasa terintimidasi. 27 puncak besar menghalangi arah timur. Lihatlah, ada sederetan puncak-puncak besar yang berdiri berdampingan di setiap arah. Jika ada 27 di antaranya, maka ada total 108 raja gunung yang berdiri tegak, mengelilingi pusat gunung abadi. Tempat seperti apa yang merupakan wilayah pusat gunung abadi? Mereka semua dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang kuat, tetapi mereka sangat menyadari bahwa begitu mereka mendekat, mereka pasti akan mati. Di mana jalan kita untuk bertahan hidup? Sekarang, mereka hampir putus asa. Jika mereka terus maju, mereka benar-benar harus mendaki gunung-gunung besar ini, dan memasuki wilayah tengah. Ada papan catur di sana, dan dipenuhi dengan cahaya keemasan. Nan-Nan kecil menunjuk ke sebuah hutan kuno dengan cara yang imut dan polos. Papan catur yang dipenuhi cahaya keemasan. Anjing hitam besar itu segera melompat, dan berkata, itu pasti gerbang kehidupan yang ditinggalkan oleh Kaisar Void. Nan-Nan kecil memimpin jalan, dan mereka memasuki hutan kuno ini. Benar saja, mereka melihat sebuah papan catur besar yang melintang, dan diukir dengan pola dao. Namun, selain gadis kecil itu, tidak ada orang lain yang bisa melihat cahaya keemasan itu.
Ini hebat, ini pasti gerbang kehidupan. Kita bisa perlahan-lahan menjelajahi jalannya. Kaisar Hitam sangat gembira. Ini diukir oleh seorang kaisar yang hebat, dan berisi semua misteri mendalam dari langit dan bumi. Baginya, itu adalah perbendaharaan ilahi. Anjing hitam besar berjongkok di samping papan catur, dan mulai merenung. Mereka tidak dapat melihat apapun, dan mulai melihat sekeliling. Tidak bagus, ada makhluk hidup yang muncul di wilayah tengah gunung abadi. Li Heishui berkata dengan suara rendah. Ekspresinya berubah drastis. Benar-benar ada makhluk hidup yang muncul. Pang Bo tercengang. 27 gunung besar berdiri berdampingan di depan mereka, menghalangi wilayah tengah. Awan iblis berputar-putar, dan makhluk hidup terbang keluar. Pada awalnya, itu sangat kabur, tetapi setelah melewati kabut hitam, tiba-tiba menjadi jelas. Dia tidak punya kepala. Pupil mata Ye Fan dengan cepat menyusut. Apa yang dia lihat tidak terbayangkan. Dia duduk di atas kuda batu yang tinggi. Kuda itu menggelengkan kepalanya dan mengibas-ngibaskan ekornya, mengangkat kepalanya dan meringkik. Kuda itu sangat kuat, dan kuku-kuku batunya yang sebesar mulut mangkuk akan menghancurkan kekosongan setiap kali mereka mendarat. Penunggang kuda tanpa kepala yang muncul di wilayah tengah gunung abadi benar-benar mengejutkan. Satu-satunya hal yang membuat mereka merasa tenang adalah dia tidak datang, dan hanya muncul di antara 27 gunung besar. Apa sebenarnya yang ada di wilayah tengah gunung abadi sehingga keberadaan yang begitu menakutkan benar-benar muncul? Dia tidak memiliki kepala, namun dia masih hidup. Aku tidak bisa melihat kekuatannya sama sekali, tapi kuda batu itu sudah sangat menakutkan, jadi kekuatannya bisa dibayangkan. Penunggang kuda tanpa kepala itu sangat menakutkan. Dia masih lebih dari 10 km jauhnya dari tempat ini, tapi aura kuat yang dia pancarkan bisa dirasakan dengan jelas, dan itu melonjak seperti air pasang. Kaisar Hitam, apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Ye Fan mendesak. Jika mereka tidak pergi dengan cepat, dan penunggang kuda tanpa kepala itu menemukan mereka, mungkin akan ada bencana besar. Dia telah bergegas keluar dari gunung abadi, dan tidak mungkin untuk menentukan keberadaan seperti apa dia. Bahkan jika latar belakang Nan-Nan kecil luar biasa, dia mungkin tidak bisa menekannya. Baiklah, saya sudah menemukan jawabannya. Ini adalah pola formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung kuno, dan kita bisa menggunakannya untuk menyeberangi kehampaan dan pergi, kata anjing hitam besar itu. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak hanya bisa melarikan diri dari tempat ini, dia juga telah mendapatkan pola formasi seperti itu, yang membuatnya sangat bersemangat. Apakah Anda yakin Anda mengerti? Ye Fan bertanya. Dia merasa anjing sialan ini terlalu tidak bisa diandalkan. Setiap kali mereka melintasi kehampaan, itu akan menyimpang beberapa juta kilometer. Dia benar-benar takut masalah besar akan terjadi di sini. Siapa aku? Jangan khawatir. Anjing hitam besar itu berkata dengan bangga. Namun, pada akhirnya, dia masih merasa sedikit bersalah, dan berkata, namun, demi keselamatan, kita bisa melakukannya satu per satu. Siapa yang akan pergi duluan? Mendengar dia mengatakan ini, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Mereka benar-benar tidak percaya padanya. Anjing hitam besar itu sangat marah, dan dia berkata, apa kamu tidak terlalu percaya padaku? Baiklah, aku akan pergi dulu. Kata Pang Bo. Tidak, ayo kita lakukan bersama. Ye Fan menghentikannya. Anjing hitam besar itu menjadi semakin marah, dan dia berkata, bagaimana bisa kalian semua tidak mempercayaiku seperti ini? Aku percaya padamu. Kamu harus memindahkan Pang Bo ke tempat yang aman, kata Ye Fan. Jangan khawatir, pasti tidak akan ada masalah. Teleportasi saja dia ke kota menatap langit yang baru saja kita tinggalkan belum lama ini. Anjing hitam besar itu tampak seperti dia memiliki segalanya di bawah kendali. Dia memilih sebuah tempat di papan catur, dan kemudian menyuruh Pang Bo berdiri di atasnya. Dia mengaktifkan pola dao yang menutupi papan catur, dan dengan kilatan cahaya, Pang Bo tiba-tiba menghilang. Sementara itu, serangkaian simbol aneh muncul di tempat dia berada, berkedip tanpa henti. Simbol-simbol itu sangat mendalam. Ketika anjing hitam besar itu melihat ini, mulutnya terbuka sangat lebar, dan lidahnya hampir jatuh ke tanah. Dia tergagap, dan bergumam dengan suara pelan, sial, bagaimana dia bisa berteleportasi sejauh ini? Apa-apaan ini? Ye Fan merasa ada yang tidak beres, dan dia meraihnya, dan bertanya, kemana kamu memindahkan Pang Bo? Jangan khawatir, dia tidak berteleportasi terlalu jauh. Kita pasti akan bertemu dengannya lagi di masa depan, anjing hitam besar itu menjelaskan dengan penuh rasa bersalah. Mendengar ini,
Ye Fan semakin yakin bahwa Pang Bo pasti sangat jauh. Dia mencengkeramnya dengan erat, dan berkata, cepat katakan padaku, kemana kamu memindahkan Pang Bo? Jangan khawatir, itu sangat dekat, tepat di sebelah barat padang gurun timur, anjing hitam besar itu menjelaskan. Sudah dekat. Kita berada di area tengah hutan belantara timur, dan kau memindahkannya ke area barat. Jika Anda mengharapkan dia terbang kembali dengan sendirinya, itu akan memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 tahun. Ye Fan sangat marah. Batuk. Anjing hitam besar itu terbatuk-batuk, dan dia merasa semakin bersalah. Dia berkata, kamu salah paham. Maksudku adalah, aku tidak sengaja memindahkannya ke sebelah barat hutan belantara timur. Batuk, lebih tepatnya, negara bagian tengah. Anjing terkutuk, aku akan membunuhmu. Ye Fan mencengkeram leher anjing hitam besar itu, dan dia bingung dan jengkel. Pang Bo diteleportasi ke kondisi tengah, dan jika dia terbang kembali sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 5 hingga 6 tahun. Jika itu cukup jauh, bahkan mungkin membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Anjing terkutuk ini terlalu konyol. Tu Fei dan Li Heishui juga tercengang, dan mereka sangat marah. Kau bilang itu diteleportasi ke kota menatap langit di area tengah hutan belantara timur, tetapi pada akhirnya, itu menyimpang ke negara bagian tengah. Bagaimana kamu bisa begitu konyol? Ye Fan ingin memukulinya. Batuk, sejak zaman kuno, negara bagian tengah adalah negeri para pahlawan besar, dan ada warisan kuno yang tak ada habisnya. Pang Bo memperoleh kitab suci kuno Kaisar Iblis, dan yang paling dia kurang sekarang adalah pengalaman. Bagus baginya bahwa dia pergi ke negara bagian tengah, kata anjing hitam besar itu dengan percaya diri. Anjing terkutuk ini terlalu tidak bisa diandalkan. Li Heishui dan Tu Fei juga sangat marah. Tidak peduli apa, sudah cukup bagus dia diteleportasi keluar dari gunung abadi. Semakin banyak anjing hitam besar itu berbicara, semakin percaya diri dia. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia berteriak, oh tidak, setengah dari daun teh pemahaman ada bersamanya. Ada lebih dari 50 daun. Ye Fan memberikan cambuk pemukul dewa kepada Pang Bo, dan dia menyimpannya untuk memanen daun teh pemahaman. Anjing hitam besar itu menjerit, dan dia sangat kesal. Namun, Ye Fan menghela nafas lega. Pang Bo pergi ke kondisi tengah sendirian, dan dengan benda-benda ilahi ini, dia akhirnya memiliki perlindungan. Bagilah daun teh pemahaman. Bagilah dengan cepat, teriak anjing hitam besar itu. Biji kirin di tangan Ye Fan juga memiliki sekitar 50 daun. Segera, dia membaginya, dan anjing hitam besar, Tu Fei, dan Li Heishui masing-masing mendapat lebih dari 10 daun. Siapa yang akan datang kali ini? Tanya anjing hitam besar itu. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan mempercayaimu. Li Heishui dan Tu Fei menggelengkan kepala. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu akan terjebak di gunung abadi. Anjing hitam besar itu mengerutkan bibirnya. Pada akhirnya, Tu Fei mengumpulkan keberaniannya dan berdiri, berkata, anjing terkutuk, jika kamu berani memindahkanku ke kondisi tengah, aku akan kembali dan bertarung denganmu. Jangan khawatir, itu hanya sebuah kesalahan. Kali ini, saya berjanji tidak akan ada masalah. Anjing hitam besar itu bersumpah. Tu Fei berdiri diam, menginjak pola Dao. Kaisar hitam merenung sejenak, lalu mengaktifkan pola Dao. Dia berkata pada dirinya sendiri, kali ini, tidak akan terlalu konyol, kan? Swoosh! Sebuah cahaya berkedip, dan Tu Fei menghilang. Serangkaian pola aneh muncul di tempat dia berada, yang sangat misterius. Anjing hitam besar itu melongo dan menurunkan rahangnya. Dia tergagap dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Batuk, lepaskan. Tidak jauh kali ini. Saya baru saja mengirimnya ke utara, kata anjing hitam besar itu. Wilayah utara. Batuk, ini. Dataran utara. Aku akan membunuhmu. Li Heishui tidak melepaskannya. Dataran utara, wilayah tandus timur, negara bagian tengah, pegunungan selatan, dan gurun barat adalah wilayah paling utara di dunia ini. Itu sangat berbeda dengan wilayah tandus utara di wilayah tandus timur. Dataran utara adalah tempat yang sunyi tanpa ada tanda-tanda tempat tinggal manusia selama jutaan mil. Tempat ini berupa padang rumput yang luas atau gurun yang luas. Mungkin saja Anda tidak akan melihat satu orang pun meskipun Anda berjalan seumur hidup. Anda memindahkannya ke tempat terpencil itu. Li Heishui dan Kaisar Hitam mulai bertengkar. Boom! Tiba-tiba, penunggang kuda tanpa kepala di tengah gunung abadi memancarkan gelombang mengerikan. Dia mengendarai kuda batu yang tinggi dan bergegas mendekat. Kuku kuda itu sebesar mangkuk.
Setiap langkah yang diambilnya menghancurkan kehampaan. Itu sangat menakutkan. Oh tidak, penunggang kuda kematian datang. Ye Fan berkata dengan terkejut. Kali ini, ayo kita pergi bersama. Cepat, berdiri di sini. Teriak anjing hitam besar itu. Dogi, kamu harus berhati-hati. Kali ini, jangan teleportasi kami ke Gurun Barat, kata Nan-Nan kecil dengan polosnya. Chapter 464 Pulau Dewa Klan Angin. Penunggang kuda tanpa kepala itu tinggi dan agung, dan pakaian besi di tubuhnya bersinar dengan cahaya dingin. Auranya menindas, dan seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka. Dia seperti dewa yang kehilangan kepalanya, dan auranya menutupi langit dan bumi. Bahkan langit pun bergetar karena dia, dan gunung-gunung hitam yang tak berujung bergemuruh dan berguncang. Dia memegang tombak hitam di tangannya, dan kudanya berderap di langit. Niat pertempurannya yang kuat membumbung tinggi ke langit, dan dia seperti dewa perang kuno yang abadi, menyerbu dari zaman kuno. Dia mengaktifkan aura menakutkan dari pegunungan abadi. Kabut hitam yang tak berujung melonjak, dan seluruh langit dan bumi bergetar di bawah kuku kuda. Semuanya meratap di bawah tombak. Gemuruh. Penunggang kuda maut itu berderap di langit, dan kehampaan itu runtuh. Retakan hitam tak berujung menyebar ke segala arah, dan pegunungan abadi adalah pemandangan yang menakutkan. Anjing hitam besar itu ketakutan dan kehilangan akal sehatnya. Penunggang kuda tanpa kepala semacam ini terlalu menakutkan. Jika dia cukup dekat, dengan sapuan tombaknya, semua orang akan hancur jiwa dan raganya. Dia menjulurkan lidahnya sangat panjang, dan hatinya terbakar oleh kecemasan. Cakarnya yang besar terus bergerak, mengubah detail pola formasi, dan mencoba menyesuaikan arah teleportasi. Dogi, lakukan yang terbaik. Nan-Nan kecil juga sangat gugup. Dia bersembunyi di pelukan Ye Fan, dan menatap dengan takut-takut ke arah penunggang kuda tanpa kepala yang hampir tepat di depan mereka. Anjing hitam besar itu dengan putus asa mengaktifkan pola Dao, dan cakarnya yang besar menghantam untuk terakhir kalinya. Cahaya tak berujung melonjak, dan dalam sekejap, mereka menghilang dari tempatnya. Mereka akhirnya berhasil menyeberangi kehampaan di saat-saat terakhir. Pada saat mereka menghilang, penunggang kuda tanpa kepala tiba, dan tombaknya menembus langit dan bumi, meruntuhkan ruang angkasa, dan menembus bayangan mereka. Kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan melonjak seperti tsunami, dan seluruh hutan purba yang primitif langsung berubah menjadi bubuk. Tidak ada yang ada lagi. Namun, pola formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Void tidak dihancurkan, dan masih dipertahankan. Tempat ini membentuk dunianya sendiri, dan dipenuhi dengan aura Dao yang agung. Puluhan ribu kilometer jauhnya, Ye Fan, Li Heishui, dan yang lainnya muncul, dan melihat sekeliling dengan bingung. Ada pasir keemasan di mana-mana, dan matahari sangat terik. Kekeringan dan panas membuat tubuh seseorang terasa seperti akan terbakar. Keadaan di sekelilingnya benar-benar hening, dan tidak ada suara apapun. Tidak ada sedikit pun hembusan angin, dan gelombang panasnya seperti oven. Panas yang menyengat tak tertahankan. Tidak ada kehidupan di gurun emas, dan seolah-olah ada api yang menyala. Dogi, kamu tidak benar-benar memindahkan kita ke Gurun Barat, kan? Nan-Nan kecil bertanya, suaranya sangat lembut. Ye Fan dan Li Heishui benar-benar tercengang. Gurun tak berujung, di bawah terik matahari, mengalir dengan cahaya keemasan, seperti tungku yang membara. Keduanya berteriak, anjing terkutuk, aku akan mengulitimu. Itu konyol. Dari padang gurun timur ke dataran tengah, sampai ke Gurun Barat. Bahkan dengan mata tertutup, itu lebih akurat. Bagaimana kamu melakukannya? Mereka berdua menekan anjing hitam besar itu, dan mulai melawannya. Anjing terkutuk ini terlalu menyebalkan, dan jika mereka tidak memberikan pukulan yang bagus, mereka tidak akan bisa meredakan amarah mereka. Hanya sebuah kecelakaan. Hanya sebuah kecelakaan. Anjing hitam besar itu juga sedikit tercengang. Bisakah kamu melangkah lebih jauh lagi? Dari titik paling timur dunia ini ke titik paling barat. Jika kamu tidak berhati-hati, apakah kamu akan memindahkan kita ke matahari? Apa aku sekonyol itu? Gumam anjing hitam besar itu. Bukankah ini konyol? Kau benar-benar jenius. Bahkan jika Nan-Nan kecil adalah orang yang mengaktifkan pola Dao, dia tidak akan bisa diandalkan. Sebenarnya, Gurun Barat tidak buruk. Kuil badai di Gunung Meru adalah tempat suci, dan banyak kultivator yang pergi ke sana setiap tahun untuk berziarah. Kita bisa pergi ke sana untuk berjalan-jalan, kata anjing hitam besar itu. Ye Fan dan Li Heishui ingin membunuhnya, tapi anjing terkutuk ini masih keras kepala dan berbicara dengan adil. Itu benar-benar pantas dipukuli. Kamu memindahkan Pangbo ke dataran tengah,
mengirim Tu Fei ke dataran utara, dan membawa kami ke gurun barat. Sial, aku belum pernah melihat anjing konyol sepertimu. Pang Bo mudah dihadapi. Jika kita pergi ke tempat dengan orang-orang yang luar biasa, mungkin kita akan memiliki kesempatan besar. Tapi bagaimana Tu Fei, yang menyukai keramaian, bisa bertahan? Dia bisa berjalan di dataran utara selama puluhan tahun tanpa melihat satu orang pun. Menghadapi tanah tandus sepanjang hari, bukankah dia akan menjadi gila karena bosan? Mereka berdua memarahi Kaisar Hitam bersama-sama, sementara Nan-Nan kecil sangat patuh, bermain dengan pasir di sampingnya. Dia tidak merasa sedih atau khawatir sama sekali. Anjing terkutuk ini terlalu keterlaluan. Sial, aku sangat marah, hajar dia. Go. Pertempuran antara manusia dan anjing terjadi, dan mereka mulai bertarung di gurun emas. Teriakan itu berlangsung lama sebelum perlahan-lahan mereda. Akhirnya, mereka terbang keluar dari gurun, mencari benua hijau dan kota-kota yang makmur. Ada yang tidak beres. Setelah terbang beberapa ratus mil, mereka melihat puncak-puncak gunung yang subur. Tak lama kemudian, mereka keluar dari padang pasir. Itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka harapkan. Siapa kau? Bagaimana Anda bisa memasuki tempat latihan bela diri suku angin kami? Teriak seseorang di depan mereka. Ye Fan dan yang lainnya saling berpandangan, sejenak bingung. Apa yang kau katakan? Suku angin. Suku angin yang mana? Apakah itu suku dari gadis kecil Feng Huang itu? Tanya anjing hitam besar itu. Beraninya kau menghujat putri suku kami seperti ini. Ekspresi orang-orang itu sangat jelek. Anjing hitam besar itu langsung berteriak aneh. Kemudian, dia dengan ganas menerkam Ye Fan dan Li Heishui, berkata, anak nakal, apa kau dengar itu? Ini adalah wilayah pusat dari kehancuran timur, bukan gurun barat. Baru saja, kalian berdua benar-benar berani memperlakukanku seperti itu. Mereka dengan cepat memahami situasinya, dan tidak meninggalkan kehancuran timur. Gurun ini dibentuk oleh pertempuran para elit suku angin selama bertahun-tahun, dan panjangnya lebih dari 1000 mil. Kamu adalah fisik suci Ye Fan, dan dia adalah anjing jahat itu. Seseorang mengenali mereka, dan ekspresi mereka semua berubah. Sial, apa kamu tahu cara berbicara? Kamu memanggilnya fisik suci, tapi setidaknya kamu harus memanggilku roh suci. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya yang putih, mengejutkan orang-orang itu. Orang-orang dari suku angin saling memandang, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Fisik suci kiamat bahkan berani membunuh orang suci dari sekte tertinggi di negara bagian tengah, jadi mereka secara alami tidak ingin sial. Tempat ini hanya berjarak beberapa ratus mil dari suku angin. Bisa dikatakan bahwa mereka sudah tiba di tempat penting suku suci ini. Saat mereka terbang melewatinya, tanpa diduga mereka melihat banyak orang bergegas mendekat. Apa yang terjadi? Mengapa mereka semua berkumpul menuju suku angin? Li Heishui bingung. Kakak Ye, kakak Li, ini benar-benar dunia yang kecil. Tawa keras datang dari langit yang jauh. Pangeran Xia besar Xia Yiming dan biarawati kecil berpakaian putih Xia Yilin terbang mendekat. Ada juga beberapa tetua di samping mereka, dan mereka semua jelas sangat ahli. Saudara Xia, mengapa Anda datang? Ye Fan bertanya sambil tersenyum. Ulang tahun Dewa Suci suku angin semakin dekat, jadi kami datang untuk memberikan restu, kata Xia Yiming sambil tersenyum. Paman mereka datang secara pribadi, dan mereka berdua menemaninya. Mereka ingin mengenal beberapa elit muda, jadi mereka datang ke wilayah tengah. Ayo pergi bersama, kata Pangeran Xia yang agung sambil tersenyum. Ye Fan merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia berhutang budi pada penguasa suci klan angin. Sekarang dia ada di sini dan diundang oleh Pangeran Grand Xia, jika dia menolak, itu tidak akan terlalu bagus untuknya. Suku angin adalah klan paling kuno di padang gurun timur. Mereka sangat kuat dan misterius. Mereka belajar dari dunia dan memperoleh misteri tertinggi dari Dao Agung. Mereka adalah klan yang sangat kuat. Dari fakta bahwa Raja Ilahi tertinggi telah memilih mereka dan ingin Ye Fan menikah dengannya, orang bisa melihat beberapa petunjuk. Di padang gurun timur, tidak ada yang mau menyinggung perasaan mereka. Mereka semua ingin berhubungan baik dengan mereka. Suku angin telah melalui berbagai periode kekacauan, tetapi mereka tidak pernah menurun. Mereka telah menjadi raksasa super yang mengabaikan dunia. Fondasi mereka begitu dalam sehingga hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan mereka. Dari jauh, atmosfer suku angin sangat mengejutkan. 800 pulau terapung tersebar di semua tempat, bersinar seperti mutiara. Setiap pulau berbeda dari yang lain. Mereka seperti tanah murni yang bisa membuat orang merasa nyaman.
Suku angin benar-benar mencengangkan. Legenda mengatakan bahwa mereka memiliki 800 pulau suci, dan itu memang benar. Li Heishui memuji. 800 pulau itu tidak bergerak sama sekali saat mereka menggantung di langit. Kabut surgawi melonjak, dan itu seperti tanah surgawi yang indah. Bunga-bunga surgawi bermekaran, air terjun mengalir, dan mata air mengalir. 5 warna bertahan, dan itu adalah dunia lain. Ada juga banyak istana di pulau-pulau itu. Mereka dihiasi dengan kaya, dan ada naga dan burung phoenix yang melingkar di sekelilingnya. Awan surgawi mengalir, dan itu seperti kerajaan para dewa di dunia lain. Banyak burung bangau, burung berwarna-warni, dan makhluk roh lainnya terbang di antara pulau-pulau. Di kedalaman yang paling dalam, ada gunung-gunung tak berujung yang berdiri tinggi di langit. Gunung-gunung itu megah, agung, dan mengintimidasi. Banyak tokoh legendaris suku angin berdiri di luar pulau-pulau suci, menyambut semua orang dengan senyuman, dan terus-menerus menggenggam tangan mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Anjing yang belum mengambil bentuk manusia tidak diperbolehkan masuk. Seseorang menghentikan Ye Fan dan yang lainnya, tidak mengizinkan anjing hitam besar itu masuk apapun yang terjadi. Di masa lalu, bahkan ketika ketua sekte Anda mengundang saya tidak akan datang. Anjing hitam besar itu sangat marah. Ini aturannya. Hewan peliharaan binatang buas tidak diperbolehkan masuk. Ekspresi orang-orang dari suku angin sangat jelek. Siapa hewan peliharaan binatang? Hewan peliharaan manusia yang saya bawa semuanya sudah masuk, jadi mengapa Anda tidak mengizinkan saya masuk? Teriaknya dengan marah. Dia mengulurkan cakarnya yang besar dan menunjuk ke arah beberapa murid dari Tanah Suci. Memang ada beberapa orang yang telah ditangkap oleh anjing hitam besar itu sebelumnya. Pada saat ini, mereka tidak menginginkan apapun selain mengulitinya hidup-hidup dan melarikan diri ke 800 pulau. Mereka tidak ingin memprovokasi insiden yang lebih memalukan. Biarkan mereka masuk. Seorang tetua dari suku angin berjalan mendekat. Ye Fan mengenalinya. Dia pernah melihatnya di kota ilahi wilayah utara sebelumnya, dan dia membungkuk untuk memberi salam. Orang yang berbeda dibawa ke pulau yang berbeda. Ye Fan dan yang lainnya pergi jauh ke sebuah pulau besar. Sebagian besar orang di sini adalah murid-murid muda dari Tanah Suci. Saat mereka masuk, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Banyak putra dan putri suci datang, dan mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Mereka terkejut bahwa Ye Fan masih hidup. Itu karena setengah tahun sudah hampir berlalu, namun dia sebenarnya belum mati. Batuk. Ye Fan terbatuk-batuk mengeluarkan sedikit darah, dan dia tanpa sadar menyekanya dengan kain putih. Banyak orang tidak bisa menggambarkan perasaan mereka. Di wilayah selatan, mereka telah melihatnya sering batuk darah, namun dia bisa bertarung melawan pewaris kejam, Hua Yunfei, dan membunuh putri suci dari sekte tertinggi di negara bagian tengah. Sekarang, dia masih batuk darah, menyebabkan banyak orang diam-diam mengkritiknya. Mereka merasa bahwa dia harus disambar petir. Dia selalu menyesatkan orang, dan pada akhirnya, dia membunuh banyak orang setiap saat. Itu benar-benar membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Apakah tubuh saudara Ye baik-baik saja? Saya mungkin bisa hidup selama setengah bulan lagi, jawab Ye Fan. Kakak Ye pasti bercanda. Kamu pasti bisa melewati ujian kematian. Yao Guangsein San tersenyum. Karena kau, hantu yang berumur pendek ini, tidak memiliki banyak hari tersisa untuk hidup, mengapa kau tidak segera bertarung denganku? Raja Peng kecil bersayap emas berjalan mendekat. Dia tinggi dan agung, dan pupil matanya yang berwarna keemasan sangat menakutkan. Dia seperti dewa iblis yang turun ke dunia, sangat menindas. Kau pikir aku takut padamu? Jika kamu ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Aku tidak keberatan melenyapkanmu. Ye Fan tiba-tiba berbalik untuk menghadapi pria iblis ini. Pihak lain telah memprovokasi dia beberapa kali, jadi pertempuran ini tidak bisa dihindari. Putra-putra suci dan putri-putri suci lainnya semuanya tergerak. Mereka adalah dua ahli puncak dari generasi muda saat ini. Jika mereka bertarung, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Itu adalah pertarungan yang mengejutkan dunia yang dinanti-nantikan semua orang. Burung kecil, hidupmu benar-benar sulit. Kaisar hitam bergumam. Hang. Raja Peng kecil bersayap emas mendengus dingin. Dua garis petir dingin melesat keluar dari pupil keemasannya. Dia, Phoenix Angin, dan yang lainnya tidak dipaksa masuk ke dalam gunung abadi. Mereka telah melarikan diri dengan sehelai rambut, tapi itu jauh lebih mulus daripada kelompok Ye Fan. Saudara Peng, apakah kamu akan bertarung dengan seseorang? Wind Phoenix berjalan dalam bentuk spiral. Meskipun dia mengenakan topeng warna-warni,
bantalan Phoenix-nya bergerak dan penampilan surgawinya sangat indah. Dia tersenyum tipis dan berkata, hari ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Kita bisa menunda pertempuran dan membiarkan kita melihat konfrontasi di puncaknya. Semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Mereka sangat jelas tentang hubungannya dengan Ye Fan. Melihat sikapnya, mereka semua merasa pasti akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton segera. Chapter 465 Waktu hampir habis. Ada banyak anak muda di mana-mana di Pulau Dewa yang besar itu. Mereka semua adalah elit dari sekte-sekte besar, dan mereka semua memiliki bakat yang mengesankan. Namun, setelah melihat anak suci Al-Qaid dan fisik Raja Ilahi Klan Ji, semua orang secara sadar memilih untuk tetap rendah hati. Kemudian, setelah melihat Raja Peng kecil dan Ye Fan, semua orang menjadi lebih terkendali, takut kedua iblis ini akan datang mengetuk pintu mereka. Raja Peng kecil selalu sombong dan liar. Jika dia kejam, dia bahkan tidak akan mengenali kerabatnya sendiri. Rumor mengatakan bahwa dia telah membunuh 13 orang dari sukunya sendiri. Dia berdarah dingin dan kejam, memiliki sifat iblis alami. Tidak perlu berbicara tentang Ye Fan, dia telah membunuh banyak murid dari Tanah Suci. Banyak murid Al-Qaid dan Klan Ji telah jatuh ke tangannya, dan bahkan kesucian rumah ungu telah ditekan olehnya. Belum lama ini, dia bahkan telah membunuh pendeta wanita dari sekte tertinggi di dataran tengah. Berapa banyak orang yang berani memprovokasi dia? Generasi muda harus mengambil jalan memutar setelah melihatnya. Setelah gangguan Wind Phoenix, Raja Peng kecil mendengus dingin dan menatap tajam ke arah Ye Fan, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Manusia burung, jika kamu berani berbicara denganku seperti ini lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Aku tidak peduli di mana ini. Ye Fan berdiri dan menekan ke depan. Jari emasnya dengan cepat sampai di hidung Raja Peng kecil. Kamu berani menunjukku. Mata Raja Peng kecil berubah menjadi vertikal. Dia membalikkan tangan kanannya dan meraih jari Ye Fan, ingin mematahkannya. Dang! Jari Ye Fan memancarkan cahaya ilahi saat menebas tangan musuh, ingin mematahkannya. Fisik ilahi baru saja terbentuk, dan tubuh fisiknya tak tertandingi. Dia ingin membuat Raja Peng kecil marah dan membuatnya sangat menderita. Namun, ketika keduanya bertabrakan, suara yang memekakkan telinga terdengar seperti tabuhan genderang dewa. Raja Peng kecil terhuyung-huyung ke belakang. Telapak tangannya berwarna merah terang dengan darah yang mengalir keluar. Meskipun dia telah menebas Raja Peng kecil, Ye Fan tercengang. Tubuh fisiknya begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun dari generasi yang sama yang berani menghadapinya secara langsung. Namun, Raja Peng kecil menghadapinya secara langsung. Meskipun dia sangat menderita, telapak tangannya tidak patah. Ini tidak masuk akal. Ras Peng Langit bisa membunuh ras naga, dan tubuh fisik mereka memang tak tertandingi. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi Ye Fan saat ini secara langsung. Boom! Ini adalah darah sejati Skyrock. Dia menerima pembaptisan darah sejati Peng Surgawi. Semua orang terkejut. Di masa lalu, Raja Peng tua telah memperoleh darah sejati Peng Surgawi dari reruntuhan kuno. Ini adalah benda suci yang ditinggalkan oleh leluhur ras Peng Surgawi. Benda itu dapat membantu keturunannya bertransformasi menjadi tubuh suci Peng Surgawi. Raja Peng tua menggunakan sebagian darinya sendiri, tapi dia menyimpan sebagian besar darinya. Pada saat ini, semua orang melihat darah emas menyala menjadi api ilahi di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Mereka segera mengerti apa yang telah terjadi. Setelah mendengar kata-kata mereka, Ye Fan menatap kosong. Kemudian, dengan cara yang sangat mendominasi, dia menekan ke depan dan sekali lagi menunjuk ke hidung Peng kecil, berkata, jika kamu tidak yakin, datang dan coba lagi. Semua orang tercengang. Orang macam apa Raja Peng kecil itu? Siapa yang berani memperlakukannya seperti ini? Fisik kiamat suci memang tak kenal takut, menunjuk hidungnya dan dengan dingin memarahinya di depan semua orang di generasi yang lebih muda. Weng! Raja Peng kecil mendengus dingin. Telapak tangannya sebesar pengki saat menghantam ke depan, melepaskan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar ingin mematahkan tulang Ye Fan dan mematahkan uratnya. Dang! Ye Fan tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tangannya untuk menyambut serangan itu. Telapak tangan emas seukuran batu giling itu tampak seperti menempa besi, mengguncang seluruh pulau. Fisik kiamat suci tak tertandingi, sebanding dengan sosok setingkat dewa suci. Dia memukul Raja Peng kecil sampai dia mundur lebih dari 10 langkah. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya benar-benar robek, dan darah mengalir keluar. Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah nomor satu di bawah surga setelah pembaptisan darah sejati Peng Surgawi?
Kecuali jika Anda menggali leluhur yang lebih tua dan mendapatkan darah sejati Kunpeng, Anda bisa datang dan mencobanya. Ye Fan terus maju dengan langkah besar. Dia masih mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke hidung Raja Peng kecil, mencaci maki dia di depan semua orang. Sikap seperti ini bisa dikatakan cukup tidak sopan, tapi Ye Fan tidak keberatan. Hal ini dikarenakan Raja Peng kecil terlalu sombong, memprovokasi dan ingin membunuhnya berulang kali. Dia melakukan ini dengan sengaja. Bagus, bagus, bagus. Raja Peng kecil berteriak dengan dingin, setelah masalah ini selesai, aku akan bertarung denganmu. Aku akan menggunakan kekuatan sihir tertinggi untuk menekanmu sampai mati. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangkat telapak tangannya yang berwarna keemasan dan menamparkan. Untuk menghadapi orang gila yang liar dan sulit diatur ini, dia hanya bisa lebih sombong darinya. Paru-paru Raja Peng kecil hampir meledak karena marah. Dia ditodong dan dicaci maki oleh seseorang, dan sekarang, sebuah telapak tangan emas menebasnya. Ini adalah pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Apalagi sekarang, di depan semua orang di generasi muda, sulit baginya untuk menanggungnya. Ye kecil terlalu tidak bermoral. Dia ingin membuat Raja Peng kecil marah dan memakannya sampai mati, gumam Li Heishui. Layani dia dengan benar. Jika tidak, dia akan selalu bertindak seperti dia adalah orang nomor satu di dunia. Setiap kali kami bertemu, dia pikir dia tak terkalahkan dan meremehkan kami. Dia sangat sombong. Beginilah seharusnya kita memperlakukannya, kata anjing hitam besar itu. Dang! Suara keras lainnya terdengar. Tubuh Raja Peng kecil bergetar hebat karena serangan itu. Dia berteriak panjang, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Seolah-olah Dewa Iblis telah terbangun. Kepala rambut emasnya menari-nari dengan liar, dan dia akan bertarung melawan Ye Fan. Apakah menurutmu aku takut padamu? Ye Fan mengambil langkah maju. Telapak tangannya berubah menjadi tablet ilahi emas yang diukir dengan pola bawaan. Dia hendak menyerang. Cukup. Wind Phoenix berjalan mendekat dan memblokir Ye Fan. Dia anggun, dan topeng Phoenix di wajahnya bersinar dengan kemegahan 5 warna. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah dia adalah dewi dari surga ke-9 yang telah turun ke dunia fana. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Ye Fan bertanya dengan acuh tak acuh. Ulang tahun ke-1500 kakekku semakin dekat, namun kamu membuat keributan di sini. Apa maksudmu? Putri Klan Angin menegur. Tidakkah kamu melihat bahwa dialah yang memprovokasi saya berkali-kali? Ye Fan meliriknya. Aku hanya melihat bahwa kamu tidak masuk akal. Kata-kata Wind Phoenix dingin. Kamu juga mengatakan bahwa aku masuk akal. Kamu harus pergi dan bertanya padanya mengapa dia memprovokasi dan membuat keributan di sini sebelum hari ulang tahun pemimpin ilahi Klan Angin. Ye Fan tersenyum sedikit. Ye Fan tersenyum ringan dan melewati Wind Phoenix. Dia mengabaikannya dan mulai berbicara dengan orang lain. Wind Phoenix goyah, tapi melihat sikapnya, tidak baik baginya untuk bertingkah. Dia membungkuk dengan dingin dan berbalik untuk pergi, meninggalkan aroma yang harum. Pangeran Kerajaan Xia, Yao Yuekong, Ye Fan, dan Li Heishui sedang berbicara. Mereka berstatus tinggi dan tidak takut pada siapapun. Selama waktu ini, Ye Fan bertanya kepada biarawati kecil berbaju putih kemana perginya ulat sutra ilahi. Xia Yilin mengerutkan hidungnya dan menghela nafas. Dia telah melihat ulat sutra ilahi beberapa kali di wilayah utara, tetapi makhluk emas kecil itu benar-benar melupakannya dan mengabaikannya. Itu bahkan telah menghilang baru-baru ini. Apakah ini tubuh suci saudara Ye Fan? Anda benar-benar jenius satu generasi. Bisa bertemu denganmu hari ini, sungguh merupakan keberuntungan dari 3 kehidupan. Seorang pria yang halus dan elegan berjalan mendekat. Wajahnya putih, dan senyum lembut tersungging di wajahnya. Kamu, Ye Fan bingung. Nama saya Zhao Fa. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa dibandingkan dengan saudara Ye. Saya datang ke sini karena saya punya nyali untuk berteman. Zhao Fa tersenyum. Hati-hati. Orang ini tidak mudah dihadapi. Dia berasal dari Sekte Ziwei. Warisan mereka misterius dan mereka bukan tanah suci. Namun, murid-murid mereka sangat kuat. Yao Yuekong mengirimkan suaranya. Ketika Ye Fan mendengar kata-kata Ziwei, jantungnya berdegup kencang. Dia tidak bisa membantu tetapi mengukur Zhao Fa. Dia terlihat sangat lembut dan tidak terlihat seperti seorang kultivator. Li Heishui juga mengirimkan suaranya. Saya pernah mendengar tentang orang ini. Dia bukan orang yang baik. Dia memiliki mulut yang manis tapi hatinya dingin. Dia suka bermain kotor pada saat-saat kritis. Dia memiliki reputasi yang buruk.
Sekte Ziwei tidak terlalu kuat, tetapi mereka kaya dan memiliki andil dalam banyak industri. Saudara Zhao, Anda terlalu sopan. Kita adalah teman. Tidak perlu terlalu sopan, jawab Ye Fan sambil tersenyum. Zhao Fa banyak bicara dan akhirnya sampai pada intinya. Dia ingin membeli pedang roh suci naga emas hitam milik Ye Fan dengan harga tinggi. Dia juga ingin membeli benih obat ilahi kilin. Ye Fan berpikir sejenak dan mengerti. Semua orang tahu bahwa dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Zhao Fa ingin mendapatkan hartanya terlebih dahulu. Dia tidak bisa menahan tawa. Bukannya saya tidak ingin menjualnya, tapi saya tidak bisa. Dalam beberapa hari, saya mungkin harus memutuskan kultivasi saya dan menggunakan benih kilin untuk memperpanjang hidup saya. Saya akan menjadi manusia biasa. Tidak hanya Zhao Fa yang terkejut, tetapi para orang suci dan orang suci lainnya juga melihat. Dia ingin memutuskan kultivasinya hanya untuk bertahan hidup. Apakah ini benar? Ini adalah masalah besar. Saudara Ye, sangat disayangkan Anda mengalami bencana seperti itu. Aku yakin kamu pasti bisa melewati ini dan bersinar di masa depan. Zhao Fa tertawa dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, Nan kecil mengangkat kepalanya dan mengguncang kaki Ye Fan. Kakak, dia bukan orang yang baik. Nan mendengarnya. Dia sangat galak tadi. Nan, apa yang kamu dengar? Ye Fan terkejut dan berjongkok. Dia tidak menyangka pendengaran gadis kecil itu begitu luar biasa. Nan kecil mendengar bahwa Zhao Fa sedang berbicara dengan seseorang secara rahasia. Mereka ingin mencelakai Ye Fan dan merampas hartanya sebelum dia meninggal. Atau jika dia menjadi manusia, dia akan membunuhnya. Yao Yuekong dan Pangeran Xia terkejut. Mereka tidak mendengar apa-apa, tapi Nan kecil tahu segalanya. Itu benar-benar mengejutkan. Nan kecil seperti boneka porselen, sangat penurut. Biarawati kecil berbaju putih berjongkok dan menggendongnya. Dia tampaknya sangat menyukainya dan memberinya buah roh. Kita akan berurusan dengannya nanti. Beraninya dia punya ide seperti itu. Li Heishui berkata dengan keras. Ye Fan tersenyum dan berkata, jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Bukankah Ziwei cukup kaya untuk menyaingi dunia? Aku punya rencana lain. Segera, beberapa murid klan Feng berjalan mendekat. Ketika mereka melewati Ye Fan, mereka jelas tidak memiliki ekspresi yang bagus. Mereka tidak bisa melupakan 3 juta kilogram batu sumber. Seseorang bergumam pelan, kamu masih punya keberanian untuk datang. Anak muda, Anda harus melihat lebih jauh. Tidak peduli apa, dia telah memperoleh warisan dari guru Tao Yuan. Bukankah mengembalikan 3 juta kilogram batu sumber itu sangat mudah? Anjing hitam besar itu melirik mereka beberapa kali. Kita akan kehilangan nyawa kita. Bagaimana kita bisa mengembalikannya? Salah satu dari mereka sangat kasar. Dia telah ditekan oleh Ye Fan sebelumnya. Pelayan Wind Phoenix juga ada di samping. Dia berkata, kamu harus menyerahkan pedang roh suci emas hitam pola naga dan benih obat ilahi kilin. Itu tidak cukup untuk mengembalikan 3 juta kilogram batu sumber. Baiklah, aku akan hidup hanya karena apa yang kamu katakan. Ye Fan tertawa. Kamu, apa maksudmu? Maksudku, segera, aku akan memutuskan kultivasiku sendiri dan menjadi manusia biasa. Saya akan berusaha untuk menjadi guru Tao Yuan. Pada saat itu, saya akan mengembalikan batu sumber kepada Anda, kata Ye Fan. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa Ye Fan memang telah mendapatkan warisan dari guru Tao Yuan. Mungkin dia benar-benar akan melangkah ke jalan lain. Banyak orang menghela nafas lega. Fisik ilahi benar-benar tidak punya banyak waktu tersisa. Sudah waktunya untuk membuat pilihan. Pada saat yang sama, mereka agak terkejut. Bahkan jika kultivasi Ye Fan benar-benar hancur, jika dia menjadi guru Tao Yuan, dia masih akan menjadi tamu terhormat dari semua orang bijak.